warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Artawan, mahasiswa jurusan akuntansi dengan nomor stang bukti 1C1119007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanolio. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen pemasaran, yang mana judul materi saya yaitu mengevaluasi dan mengendalikan kinerja pemasaran. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, itu yang berkaitan dengan pengertian pengendalian pemasaran. Dalam pengertian pengendalian pemasaran, seperti untuk kita tahu, kata pengendalian berarti di dalamnya yaitu suatu pemeriksaan atau pengoordinasian, yang mana dalam pengendalian kinerja pemasaran ini membutuhkan suatu kegiatan, yaitu mengoreksi atau memeriksa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan perusahaan tersebut. Untuk melakukan hal itu, dilakukan beberapa hal, yaitu seperti memonitor, memeriksa, mengecek, bahkan mengordinasi agar setiap kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan tujuan dari pengendalian pemasaran, yang mana tujuan dari pengendalian kinerja pemasaran ini yaitu sama seperti pengertian evaluasi pengendalian pemasaran yang tadi, yang mana tujuannya itu agar setiap tujuan yang ada dalam suatu perusahaan itu dapat terlaksana atau dapat dikerjakan dengan baik. Bahkan di dalamnya juga dapat mengevaluasi sehingga bisa memberikan suatu masukan-masukan agar bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam suatu kegiatan untuk kegiatan yang lebih baik ke depannya. Dalam hal ini juga terdapat peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi. Untuk itu di dalamnya maka berdasarkan hal tersebut dibentuk atau dibedakan menjadi 3 bagian dari tujuan pemasaran tersebut, yaitu yang pertama perencanaan tahunan, yang kedua perencanaan strategis, dan yang ketiga perencanaan profitabilitas. Dan kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup dari sistem kinerja pemasaran, yang mana ruang lingkupnya juga terbagi menjadi 4 berdasarkan dari pembagian pada tujuan dari kinerja pemasaran yang saya sebutkan tadi. Yang mana yang pertama yaitu perencanaan efektivitas, di mana dalam hal ini dilaksanakan dalam waktu tahunan atau kuartalan, yang mana dalam melakukan hal ini di mana dikoreksi efektivitas dari kinerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Apakah pelaksanaan kegiatan itu sudah efektif atau belum? Maka dalam hal ini sangat penting dilakukan, yaitu suatu pengoreksian efektivitas kinerja pemasaran. Dan yang kedua, perencanaan tentang strategi, dimana dalam hal ini strategi pemasaran itu harus dipastikan bahwa sudah paten atau sudah berjalan dengan baik dalam suatu perusahaan. Kemudian ruang lingkupnya yang ketiga yaitu manajemen atau sistem profitabilitas, yang mana dalam hal ini menyesuaikan kegiatan atau perencanaan sesungguhnya dalam suatu produk yang ada pada suatu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan efisiensi, yang dimana dalam hal ini yang sangat diutamakan yaitu suatu efisiensi dari kegiatan
serta pekerja yang melaksanakan suatu kegiatan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk bagian yang keempat, yaitu sistem yang terdapat dalam kinerja pemasaran. Dalam kinerja pemasaran ini terdapat dua sistem yang kita tahu. Yang pertama yaitu sistem terbuka dan kedua yaitu sistem tertutup. Dalam sistem terbuka yaitu berarti setiap pekerja atau setiap pelaku usaha, pelaku kegiatan perusahaan ini dia memiliki wewenang atau hak yang tertutup atau terbatas, sehingga dalam menentukan keputusan atau memecahkan masalah itu harus melalui bantuan dari seorang manajer atau atasannya. Kemudian yaitu sistem tertutup, yang mana dalam hal ini adalah kebalikan dari sistem terbuka itu. Karena sistem tertutup yaitu setiap pekerja atau setiap karyawan itu memiliki hak yang terbuka, yang mana mereka dapat menyelesaikan masalah, juga mereka dapat menentukan keputusan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pekerja atau karyawan yang mereka memiliki suatu kemampuan atau suatu talenta dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam kegiatan perusahaan mereka. Baik, kemudian dalam kita masuk yang materi yang kelima, yaitu tentang audit pemasaran. Dalam audit pemasaran ini merupakan hal yang sangat utama dalam sistem kinerja pemasaran, yaitu audit pemasaran ini sangat berguna bagi pemeriksaan dalam setiap kegiatan pemasaran yang telah mencapai final, di mana dalam hal ini sebagai konteks utama sehingga dapat diketahui pada bagaimana terletak kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan dari kegiatan pemasaran tersebut. Adapun tujuan dari audit pemasaran ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dapat mengetahui apakah perencanaan atau kegiatan perusahaan itu yang telah ditentukan sebelumnya dapat berjalan atau berlaku dengan baik. Kemudian yang kedua, dapat mengamati atau melihat bagaimana sih sebenarnya seseorang atau seorang pekerja itu melakukan pekerjaannya, apakah dia bekerja dengan baik atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan informasi yang efektif atau efisien dari hasil-hasil pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui kegiatan yang ada maupun melalui karyawan atau pekerja-pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan saya, yaitu yang berkaitan dengan evaluasi sistem kinerja pemasaran. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice